Satu titik najis bisa membuat sholat tidak sah. Sudahkah kita periksa sebelum berdiri di hadapan Allah? Wajib tahu jenis-jenis najis dan cara menyucikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa kullu ma'i'in kharaja minas sabilaini najisun illal mani. Pasal setiap cairan yang keluar dari dua jalan, yaitu kubul dan dubur, adalah najis kecuali mani. Maksudnya setiap cairan baik kencing, air besar, madhi, wadhi, darah haid, istihadah, atau nanah yang keluar dari kemaluan depan atau belakang dihukumi najis oleh mayoritas ulama, termasuk mazhab Syafi'i. Kecuali mani. Kenapa mani dikecualikan? Karena ada dalil dan riwayat bahwa mani tidak dihukumi najis. Di antaranya adalah hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Kuntu afraqul maniyah min taubi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma yusalli fihi. Aku mengerik mani dari baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu beliau sholat dengan baju itu. Hadis riwayat Muslim. Meskipun tidak najis, mani tetap harus dibersihkan karena kotor, bukan karena najis. Membersihkannya termasuk adab dan kesucian badan dalam sholat. Wa ghuslu jami'il abwali wal awrati wajibun illa bulus sabiyyi alladhi lam ya'kul ta'am fa innahu yadhurru bi rasyil ma'i 'alaihi. Membasuh seluruh air kencing dan kotoran adalah wajib, kecuali air kencing anak laki-laki yang belum makan makanan pokok atau masih menyusu, maka cukup disucikan dengan memercikkan air di atasnya. Wala yu'fa an syai'in minan najasati illa al-yasirah minad dami wal khayh. Tidak dimaafkan dalam syariat sesuatu pun dari najis, kecuali sedikit darah dan nanah yang sulit dihindari, seperti luka kecil, itu dimaafkan. Wa ma la nafsa lahu sa'ilatun idza waqa'a fil ina'i wa mata fihi fa innahu la yunajjisuhu. Serta hewan yang tidak memiliki darah mengalir seperti semut, lalat, nyamuk, dan lain-lain jika jatuh ke dalam bejana atau wadah dan mati di dalamnya, maka ia tidak menajiskannya. Wal hayawanu kulluhu tahirun illa al-kalba wal khinzira wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima. Seluruh hewan itu suci kecuali anjing dan babi, serta apa yang berasal dari keduanya atau dari salah satunya. Semua jenis hewan baik yang hidup di darat, laut, liar atau jinak dihukumi suci tubuhnya selama masih hidup, kecuali anjing dan babi. Keduanya dihukumi najis seluruh tubuhnya, hidup maupun mati, termasuk hasil percampuran atau keturunan dari keduanya atau salah satunya dengan hewan lain, tetap dihukumi najis. Wal maitatu kulluha najisatun illa samaka wal jarada wal adamiyah. Semua bangkai adalah najis kecuali ikan, belalang, dan manusia. Semua hewan yang mati tanpa disembelih secara syar'i adalah bangkai dan najis. Ikan walaupun mati tanpa sembelihan tetap suci. Belalang juga dikecualikan tetap suci dan halal walaupun tidak disembelih. Manusia walaupun meninggal tidak najis jasadnya selama belum membusuk atau keluar darah najis. Wa yughsalul ina'u min wulughil kalbi wal khinziri sab'a marratin. Ihdahuma biturabi. Wa yughsalu min sa'irin najasati marratan ta'ti alaihi. Wa thalathatu afdal. Wadah yang terkena jilatan anjing atau babi dibasuh sebanyak 7 kali, salah satunya dengan tanah. Sedangkan najis lainnya atau najis selain anjing dan babi, misalnya kencing, darah, bangkai, cukup sekali yang merata padanya dan 3 kali lebih utama. Wa idza takhallatil khamratu binafsiha tahurat. Wa in khullilat bi tarhi syai'in fiha lam tadkhul. Apabila khamr menjadi cuka dengan sendirinya karena waktu, suhu, atau terbuka tanpa campur tangan, maka ia menjadi suci. Namun jika dijadikan cuka dengan mencampurkan sesuatu ke dalamnya, misalnya garam, ragi, atau yang lainnya, maka tidak menjadi suci.